kita juga mau membahas nih Kang Mas mengenai pembangunan monumen 1 abad Kang Mas. Kira-kira apakah diperbolehkan untuk dipublikasikan mengenai unsur-unsur yang untuk membangun ini Kang Mas? Ini kan soalnya kan pembahasannya kebetulan masih dalam lingkup organisasi Kang Mas. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya dulu-dulu juga tahu Kang Mas. Kalau Kang Mas Bagus yang menyampaikan lebih enak ya Kang Mas. Jadi silahkan dilihat, disaksikan. Jadi pengurus pusat di Madiun ini terbuka. Jadi dulu mulai pembangunan yang selatan itu kan juga dulu dari amanah Mas Tarmaji juga. Untuk di sana termasuk pembangunannya mau istilahnya dilihat, disaksikan silahkan. Saya masih ingat dulu waktu masuk proses pengurukan, saya nitip kepada kebetulan saudara yang ditunjuk oleh Mas Murjoko jadi koordinator. Mas, kalau ada saudara saya ternyata mau nguruk tanah, ikut proyek nguruk tanah, jangan ditolak. Yang penting spesifikasi tanahnya masuk, harganya juga sama, sehingga setiap orang merasa memiliki akan kegiatan biasa terhadap ini, sehingga tidak ada merasa itu jadi pihak satu kelompok tertentu, tidak. Jadi itu yang saya sampaikan waktu pengurukan tanah. Jadi, sehingga setiap saudara boleh melihat, termasuk ini pembangunan proses 100 tahun ini, silakan mau dulu, nggak apa-apa. Jadi terbuka semuanya. Makanya kemarin untuk desainnya kita lombakan. Jadi yang mungkin nanti bentuk fisiknya belum kelihatan, tapi nanti kurang lebih ada 4 tangan itu menyangga bola dunia yang berputar, yaitu istilahnya nanti filosofinya ada bahwa itu adalah 4 pilar kebangsaan yang menjaga, istilahnya Esatrate turut menjaga itu kan, karena tagline-nya ini untuk 100 tahun ini kan Esatrate untuk dunia. Artinya yang kita pancarkan ada kebaikan, bukan jeleknya, tapi kebaikan yang kita sampaikan kepada dunia, termasuk ya perwujudan dari sifat Rahman dan Rahim atau sifat kasih sayang kepada sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan yang ada di dunia. Luar biasa ya. Jadi tetap menerapkan panca dasar dari Esatrate sendiri mengenai seni ya Mas. Ini selain filosofis juga seninya juga ada ya Mas. Terus yang pasti kita di dasar tugu monumen itu nanti kan ada kita ambil tanah dari tempat latihan yang ada di cabang itu, dengan mungkin tanahnya kan berbeda-beda. Jangan dianggap ini klinik atau syirik, tidak. Kita hanya menegaskan, mengingatkan bahwa kita ini diciptakan dari tanah yang sama, di bumi yang sama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Begitu sudah campur ya tidak ada lagi yang berbeda-beda itu. Jadi tanahnya mungkin tipikal dari Aceh, tanahnya agak bagian, tapi sudah disatukan ya sudah ternyata tanah yang sama dari bumi yang sama. Jangan diartikan yang macam-macam. Alhamdulillah Pak Jokowi juga kemarin juga melaksanakan hal yang sama, menegaskan bahwa kita ini sebagai umat manusia yang dilahirkan ke dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dan ini di Tugu Lilin Solo juga ada. Oh, jadi itu akan dihuruk dengan tanah dari seluruh cabang. Pondasi itu monumen 100 tahunnya itu. Termasuk cabang khusus? Semuanya. Cabang berarti tanah dari Jepang juga? Kalau memungkinkan dikirim paket, tidak apa-apa. Mungkin kita tidak minta banyak. Kita paling ya hanya segenggam kurang dari itu. Sehingga kalau paket juga tidak terlalu mahal. Ini luar biasa itu loh. Kita mungkin yang pemuda-pemudi ini baru tahu. Jadi untuk konsepnya mungkin kalau yang diterapkan oleh para pemerintah daerah itu mungkin dari tanah Indonesia Mas. Tapi PSHT ini kan seluruh dunia. Kalau memungkinkan dari cabang khusus mau mengirim tanah pun, bahkan tanah dari Arab Saudi pun mungkin boleh. Keren juga ya dulur-dulur ya. Ini luar biasa dulur-dulur. Ini selain unik dan mungkin kita nantikan untuk wujud monumen dari 1 abad itu sendiri, dan apabila perayaannya memang terselenggara sesuai apa yang disampaikan oleh Kang Mas Murjoko, dulur-dulur boleh hadir ya Kang Mas? Boleh, tapi memang konsep kita begini. Jadi Esatrate tidak hanya di Madiun. Jadi nanti cabang-cabang juga akan melaksanakan, bahkan mungkin ranting atau rayon kita serempakkan untuk membuat kegiatan selamatan bersama. Jadi tidak terfokus di Madiun. Berarti semua cabang juga merayakan 1 abad juga ya Mas? Di tempatnya masing-masing dengan kegiatannya masing-masing. Tapi kalau misalnya ada dulur-dulur yang mau hadir di acara puncaknya nggak masalah juga Mas? Tidak ada masalah. Cuman itu kalau nggak salah bertepatan dengan hari Jumat, sehingga waktunya memang ngepres gitu. Terus takutnya juga kalau acaranya barengan juga Mas,
Acara cabang sama acara pusat barengan. Oh, iya. Jadi tadi dulur gambaran mengenai monumen 1 abad ya dulur. Yang sebenarnya mungkin dulur sudah banyak tahu, terutama yang aktif di organisasi maupun rayon, ranting maupun cabang, sudah disampaikan oleh pengurus ranting dan pengurus cabangnya. Hanya saja di sini lebih spesifik lagi disampaikan oleh Kang Mas Bagus Rizky bahwa monumen ini akan dibangun dengan nilai seni yang sangat luar biasa, dan untuk unsur bangunannya pun ini dari tanah dan air dari seluruh cabang PSJT, bahkan cabang khusus apabila memang cabang khusus berkenan untuk mengirim ya Mas. Jadi untuk simbolisnya Mas Murjoko di Aceh, Mas Isbiantoro nanti di Merauke. Ya setelah itu nanti Kacat masing-masing mengambil tanah dan didokumentasikan. Monggo di cabangnya mau diambil dari 5 tempat latihan atau semua tempat latihan atau salah satu, monggo itu kearifan lokal. Nah, itu nanti dikirim bersama ke Madi. Semua dikumpul dulu di perwakilan provinsi, baru nanti dikirim ke Madi. Oh, itu mungkin juga inisiatif para pengurus supaya tidak terlalu memakan banyak biaya juga ya Mas. Jadi kita ya efisien lah. Yang pasti marwahnya atau semangatnya ini masuk. Nah, semangatnya tadi bahwa kita diciptakan dari tanah yang sama, di bumi yang sama oleh Sang Pencipta. Ini yang saya bikin di hati saya ini ternyata tuh mengenai perwakilan pusat yang mau hadir langsung dan mewakili dulu-dulu dari berbagai cabang Kang Mas. Ini membuktikan bahwa walaupun barometer atau birokrasi PSJT ini di Madiun, tapi ternyata pengurus pusatnya pun juga tetap terjun di lapangan Kang Mas. Ini sangat terlihat di situ saya Kang Mas. Membuat saya yakin kalau misalnya PSJT ini dipimpin di Padepokan Agung Pusat Madiun, kenyataannya juga semua wilayah ini dalam naungan dan dalam pantauan Kang Mas. Tidak berjalan sendiri-sendiri itu Kang Mas. Mungkin obrolan kita mengenai sosial media dan mengenai monumen 1 abad dengan Kang Mas Bagus Rizky, apabila dulur-dulur pengen ngobrol lebih dalam lagi, mungkin bisa berkunjung di sini angsal ya Kang Mas. Parah, monggo. Dari berbagai daerah nih. Silahkan. Silaturahmi. Udah biasa terima tamu sampai jam 2 pagi kayak gitu. Soalnya di sini obrolannya itu daging semua dulur-dulur, dan tidak semua bisa kita expose. Karena kalau semua diekspos, ini memori saya nggak cukup dulur. Oke dulur-dulur, sebelum saya tutup video ini, izinkan saya pamitan Kang Mas. Sekaligus sugeng riatin Kang Mas. Ngapunten lek wonten lepatipun nggih. Sami-sami, kalau saya ada salah saya juga minta maaf. Siap. Ini kan saya kalau ngobrol sama Kang Mas Bagus, bener ini seperti dulur-dulur yang mungkin pernah ketemu Kang Mas Bagus ini pasti akan menyampaikan hal yang sama. Kalau melihat Kang Mas Bagus ini mirip ngobrol langsung sama Kang Mas Tarmaji. Namanya juga putra. Dan terakhir ketemu beliau pas Sabuk Hijau itu 2010 atau 2011 ya Mas. Kezahan langsung di Padepokan. Beliau menjelang mau, kalau beliau sanjang sih katanya mau naik gaji gitu loh Mas. Nah itu terakhir saya melihat beliau Mas. Nah makanya saya tadi datang ke sini tuh kayak langsung. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.